semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya mari ikuti sama-sama apa yang Ibu ucapkan. Ya, ikuti di rumah semuanya sama-sama. Saya senang, saya mau belajar matematika. Ikuti lagi yuk sama-sama. Saya senang, saya mau belajar matematika. Ya, karena apa? Matematika itu tidak sulit. Matematika itu mudah sekali. Kalau kita senang, kalau kita gembira, ya. Mari kita belajar matematika pada kesempatan kali ini dengan tema pecahan desimal, ya. Kalian bisa siapkan buku cetak kalian ya tentang aneka bentuk pecahan pada halaman 12 dan 13. Disiapkan yuk bukunya sama-sama semuanya. Pecahan desimal ya adalah pecahan yang menggunakan penyebutnya persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Ya, bisa juga per 10 ribuan. Tapi kali ini kita belajar persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Perhatikan tanda-tandanya ya. Pada persepuluhan ada satu angka di belakang koma. Ada berapa angka? Satu angka di belakang koma. Perseratusan ada dua angka di belakang koma. Pada perseribuan ada 3 angka di belakang koma. Ya, jadi perhatikan kalau hanya satu angka di belakang koma artinya persepuluhan. Ya, pecahan desimal itu menunjukkan persepuluhan. Kalau 2 angka di belakang koma berarti pecahan desimal itu menunjukkan perseratusan. Kalau 3 angka di belakang koma berarti pecahan desimal tersebut menunjukkan perseribuan. Ya, sekarang mari kita belajar ya lebih dalam lagi tentang pecahan desimal, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Ya. Siap ya anak-anak ya? Nah, anak-anak lihat pada contoh ya. Persepuluhan. Pecahan desimal persepuluhan. Contohnya 5 per 10. Kita tuliskan 0,5. Ingat tadi kata kuncinya, satu angka di belakang koma. Ya, satu angka di belakang koma. Maka 5 per 10 kita tulis 0,5. Mengapa kita tulis 0? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Sekali lagi, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka kita tulis 0,5. Oke? Nah, sekarang pecahan desimal perseratusan 5 per 100. 2 angka di belakang koma. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka kita tuliskan ya 0,05. Ingat 2 angka di belakang koma ya. Jadi bukan 0,5 karena kalau 0,5 menunjukkan persepuluhan. Tetapi kita tuliskan 0,05. Jadi kalau pembilangnya pada pecahan desimal perseratusan masih menunjukkan satuan, maka kita bantu dengan 0 lagi ya. 0, lalu tuliskan lagi 0. Baru pembilangnya berapa? 5. Kita tulis di belakangnya 5. Ya, paham ya? Sekarang pecahan desimal perseribuan. 5 per 1000.
kita tuliskan 0,005. Ingat kata kuncinya, perseribuan 3 angka di belakang koma. Karena pembilangnya masih berupa satuan, maka setelah 0, ya, pembilangnya ini kan lebih kecil daripada penyebut, maka otomatis di sini kita tulis 0. 0,005 supaya 3 angka di belakang koma, maka kita tambahkan 0, lalu tulis pembilangnya berapa? 5. Kita tulis pembilangnya 5. Oke? Sampai sini ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Tadi kita menuliskan ya pecahan desimal bila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut ya. Nah, sekarang kita mau belajar menuliskan pecahan desimal bila pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Nah, sekarang kita tulis yuk. Kita salin dulu nih. 35 kita salin dulu ya. 168 kita salin dulu. 2039 ya, kita salin dulu. 35, 168, 2039. Sekarang Ibu ingatkan kembali, persepuluhan pada pecahan desimal berapa angka di belakang koma? Masih ingat? 1 angka ya. Maka kita hitung dari belakang. 1 lalu koma. Sehingga kita membacanya 3,5 ya. 3,5. Sekarang 168 per seratusan. Ingat kalau 100 ada nolnya berapa? 2 ya. Maka 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang yuk. 1, 2, koma. Sehingga dibacanya 1,68. 68 ya. Bukan 68, tapi 1,68 ya. Kemudian sekarang kita lihat perseribuan. Ingat perseribuan nolnya ada berapa? 3. Jadi 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Lalu kita kasih tanda koma. Sehingga dibacanya menjadi 2,039. Berapa? 2,039. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar membaca bilangan desimal. Tadi sudah diajarkan cara membacanya. Sekarang mari siapkan buku PS Matmu yuk. Ya, siapkan buku PS Mat kalian. Jangan lupa tulis hari dan tanggalnya. Kita mau latihan ya. Cara membaca bilangan desimal. Yuk, ambil bukunya cepat yuk. Oke, siap ya. Tulis di bukunya. Nomor yang pertama 0,5. Dan kalian tulis dibacanya bagaimana. Yang kedua 1,8. 1,8. Nomor 3. Nah, bacanya bagaimana? Ya. Terus nomor 4. Nah, ya. Kemudian nomor 5. Bacanya bagaimana? Nomor 6.
ada 6 soal ya. Membaca bilangan desimal. Ya, kalian kerjakan dulu ini ya. Kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Bisa dong ya mengerjakannya. Oke ya. Kalau sudah selesai nanti kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Sekarang latihan yang berikutnya adalah menuliskan bilangan desimal ya. Nomor 1 0,9. Nomor 2 0,03. Nomor 3 5,24. Nomor 4 3,012. Silakan kalian tuliskan ya. Lambang bilangan desimalnya seperti apa? Kalau tadi kita belajar membaca bilangan desimal ya, latihan 6 nomor tadi, maka 4 nomornya menuliskan bilangan desimalnya. Silakan dikerjakan. Ibu Vero beri waktu 10 menit. Silakan dicek kembali latihan dari nomor yang tadi ya, yang sebelumnya dengan yang sekarang. Pastikan tidak ada salah ya. Silakan dikerjakan kembali latihannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ibu akan ajak kalian belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yang persepuluhan terlebih dahulu ya. Yang persepuluhan. Ingat, persepuluhan. Satu angka di belakang koma. Nah, sekarang ini ada pecahan 1/2 dan 1/5. Karena kita mau belajar tentang pecahan desimal persepuluhan, maka penyebutnya kita ubah menjadi 10. Tidak lagi menjadi 2. Lalu 5 tidak lagi menjadi 5, tetapi menjadi 10. Untuk menjadi 10, maka 2 harus kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan 5. Ya, kita kalikan 5. Kalau penyebut kita kalikan dengan 5, maka 1 juga kita kalikan 5. Ibu ingatkan kembali, angka pengali untuk pembilang dan penyebut harus sama. Sehingga hasilnya tidak lagi menjadi 1, tetapi 1 kali 5, 5. Sudah? Nah, kemudian 5/10 sekarang menjadi 5/10. Kita tuliskan bilangan desimalnya. Karena ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka kita tuliskan 0,5. 0,5. Kemudian 5 supaya menjadi 10, saya kalikan berapa? Oh, saya kalikan 2. Maka di atas juga pembilangnya kita kalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Sama seperti tadi, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka di depannya kita kasih 0. Lalu koma. Tuliskan angka pembilangnya berapa? 2. Ya, ini kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Sekarang kita mau belajar ya, yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, tapi masih pecahan desimal persepuluhan. Yuk, ikuti sama-sama. Sekarang kita belajar yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya. Ibu berikan 2 contoh. Contoh yang pertama
yang penyebutnya sudah per 10, ya, sudah 10. Lalu yang kedua belum. Nah, sekarang kalau sudah penyebutnya 10 per 10, maka kita tinggal menuliskan. Pembilangnya kita bawa pindah ke sini. Kita tulis 13. Ya. Lalu tadi ingat per 10 satu angka di belakang koma. Sekarang ini 13, maka satu angka di belakang koma. 1, lalu kita kasih tanda koma. Sehingga menjadi 1,3, ya. Sekarang 6 per 5. Penyebutnya masih 5, maka kita ubah menjadi 10. Kita ubah menjadi 10. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita kalikan 5 kali berapa supaya menjadi 10? 5 kali 2. Penyebut kali 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 6 kali 2 berapa? 12. Sama seperti tadi. Pembilangnya sudah lebih besar daripada penyebut, maka kita pindahkan angka 12 ini ke sini. Kita tulis 12. Ini per 10. Satu angka di belakang koma. 1 koma. Sehingga 6 per 5 pecahan desimalnya adalah 1,2. 13 per 10 1,3. Ya. Nah, selanjutnya kita belajar pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal per 100. Yuk, kita belajar lagi yuk. Sekarang kita belajar pecahan biasa menjadi pecahan desimal yang per 100. Kalau tadi per 10, ya. Sekarang kita per 100. 1 per 2 kita mau jadikan per 100. Ya, per 100. Lalu 1 per 4 juga kita mau jadikan per 100. Ya. Nah, sekarang 2 dikali berapa supaya menjadi 100? 2 dikali 50. Maka 1 juga kita kalikan 50. Ya. Atas dan bawah harus sama angka pengalinya. 1 kali 50 sama dengan 50. Sudah kita ubah sehingga menjadi 50 per 100. Perhatikan pembilangnya, apakah lebih besar daripada penyebut? Kalau dia lebih kecil, maka kita tulis 0. Lalu tulis 50. Ingat, per 100 berapa angka di belakang koma? 2. Maka kita tulis 1, 2, koma. Ya. Nah, sekarang 1 per 4 saya mau jadikan per 100. 4 kali berapa? Ya, atau 100 dibagi 4. Maka akan ketemu hasilnya 25. Maka 1 juga kita kalikan 25. 1 kali 25 sama dengan 25. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka saya tulis 0. Angka pembilangnya saya tulis di belakang 0. Ya, lalu saya hitung 2 angka di belakang koma. 1, 2. Ya, hitung dari belakang ya, bukan dari depan. Hitungnya selalu dari belakang. 1, 2, koma. Ya. Nah, ini yang pembilangnya lebih kecil. Sekarang kita mau belajar yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bagaimana kita mau menuliskan bilangan desimalnya? Yuk, kita lanjut. Yang berikutnya. Contoh soalnya 417 per 100 dan 2356 per 100. Kita mau jadikan pecahan desimal. Perhatikan, penyebutnya sudah 100 ya. Kalau penyebutnya sudah 100,
kita tinggal salin nih. Angka pembilangnya kita tulis. Nah, ya, kita tulis. Nah, sekarang ingat, per 100, 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. Ya, kita hitung dari belakang. 1, 2, koma. 1, 2, koma. Sehingga pecahan 417 per 100, pecahan desimalnya adalah 4,17. Ya, 4,17. Kemudian 2356 per 100, pecahan desimalnya menjadi 23,56. 23,56. Ya, jelas sampai di sini? Ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian mau belajar untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ya. Kalau tadi kita sudah belajar per sepuluhan, per seratusan, sekarang kita belajar yang per seribuan, ya. Yuk, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ya. Selanjutnya kita akan belajar pecahan biasa menjadi pecahan desimal per seribuan, ya. Per sepuluhan sudah, per seratusan sudah, sekarang per seribuan. Kita mau ubah 4/5 menjadi pecahan desimal per 1000. 3/4 menjadi per 1000. Bagaimana caranya? 1000 dibagi 5, atau 5 kali berapa sama dengan 1000. Maka kita tulis 1000 dibagi 5 berapa? 200. Maka di sini juga kita kalikan 200. 4 dikali 200 menjadi 800. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Maka kita tuliskan seperti sebelumnya, 0. Lalu ini kita salin pembilangnya. Kita salin, pindahkan semuanya ke sini. Per 1000, 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3, koma. Ya, dibacanya 0,800. 0,800. Ya, kemudian 3/4. 1000 dibagi 4 berapa? 250. Maka 3 juga kita kalikan dengan 250. Berapa hasilnya? 750. Pembilangnya masih lebih kecil daripada penyebut. Maka kita tuliskan 075. Nah, 3 angka di belakang koma, hitung dari belakang yuk. 1, 2, 3, koma. Ya, nah 0,800 sama nilainya dengan 0,8. Jadi 0 di belakang ini, ya, ada 2 0 di belakang sini, kita bisa buang sehingga 0,8. Jelas, ya. Kemudian 0,750. 0 di belakang kita bisa hilangkan sehingga menjadi 0,75. Sampai sini ya. Jadi 4/5 pecahan desimalnya 0,800 atau 0,8. Ya. Kemudian 3/4 pecahan desimalnya 0,750 atau 0,75. Jelas, ya? Nah, selanjutnya bagaimana kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut? Yuk kita sama-sama belajar lagi, ya.
Setelah ini kita akan latihan soal ya. Ya. Sekarang kita belajar yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita mau jadikan pecahan desimal ya. Sama seperti yang tadi, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita tinggal salin nih ya. Kita tinggal salin angka pembilangnya ini. Salin dulu yuk. 1609, 8009 ya. Nah, per 1000 3 angka di belakang koma. Maka saya tulis dari belakang 1, 2, 3 koma. 1, 2, 3 koma. Sehingga hasilnya menjadi 1609 per 1000, pecahan desimalnya adalah 1,609. Ibu ulangi kembali, 1,609. Kemudian 8009 per 1000 menjadi 8,009. 8,009 ya. Ibu harap penjelasan Ibu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal kalian dapat pahami dengan baik. Kalau saya belum mengerti, mari diikuti kembali dari awal ya. Sebelum kalian mengerjakan latihan yang akan diberikan. Yuk, selanjutnya. Sekarang Ibu Vero berikan kalian latihan soal dari cetak ESPS latihan 5 halaman 16. Latihan 5 halaman 16 nomor 1 A sampai I, nomor 2 A sampai I ya. Di mana kalian kerjanya? Kalian kerjakan menggunakan cara seperti yang Ibu ajarkan. Lalu kerjakannya di buku PS Mat ya. Dan tulisan rapih pakai pulpen. Ya. Tulisan rapih pakai pulpen. Dikirimkan ya. Setelah difoto kalian kirimkan ya. Jangan sampai terlambat ya, tidak ditunda-tunda sampai besok. Jadi hari ini ditunggu pekerjaanmu dikirim ke Bu Vero. Kerjakan dengan baik. Sampai di sini pelajaran kita hari ini anak-anak. Tetap semangat, tetap sehat, kerjakan dengan sukacita. Bye, Tuhan memberkati.